Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia di Qatar. Berjumpa lagi dengan saya Chelsea di podcast KBRI Doha. Minko Samaro minum kopi sambil makan roti. Hari ini kita kebetulan kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bapak Saprudin Bastomi yang dijuluki Dokter Pohon dari Indramayu. Sebelum kita mulai sesi interview kita, saya ingin mengingatkan untuk subscribe YouTube channel kita, follow dan like Facebook dan Instagram kita @Indonesia_in_Doha. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Saprudin. Apa kabar Pak Saprudin? Terima kasih sudah datang di podcast YouTube channel kita hari ini. Alhamdulillah baik kabarnya Mbak Chelsea, dan terima kasih telah diundang oleh KBRI Doha acara Minkop Samarot. Ya, Pak Saprudin, saya ingin mungkin Pak Saprudin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya adalah seorang petani tulen. Kenapa saya katakan saya seorang petani tulen? Karena dari kecil itu saya biasa membantu bapak saya, yaitu menanam tanaman jeruk, menanam padi, kemudian panen padi. Kemudian juga saya membantu bapak saya istilahnya ngarit rumput untuk ternak kambing. Itu waktu SD, SMP, SMA. Dan setelah SMA saya juga kuliah di Fakultas Pertanian UGM jurusan Ilmu Tanah, sehingga saya sebagai petani juga di sana di kampus UGM. Kemudian setelah kerja di Doha, saya juga di sini tetap berkecimpung dalam merawat tanaman, merawat pohon, merawat rumput, sehingga bisa dikatakan saya adalah seorang petani tulen, tapi petani profesional, insya Allah. Saya mau nanya nih, apakah ada sosok atau peristiwa tertentu yang menginspirasi Pak Saprudin dalam merawat pohon? Ya, betul. Dulu waktu saya kecil itu sekitar kelas 4-5 SD, tahun 88 itu bapak saya eh, punya sawah dan ditanami tanaman jeruk. Oke, Tetapi waktu itu tanaman jeruknya eh, banyak yang kena bakteri, oke. artinya panennya gagal. Wah, Jadi waktu itu desa saya, Desa Segeran, Indramayu, itu terkenal eh, petani jeruk, dan jeruknya dikirim ke Bandung, ke Jakarta, dan tahun 88 itu semua jeruk itu pada mati. jadi rusak ya. Ya, jadi rusak. Hmm, Itu penduduk di situ menengarai bahwa itu karena eksplorasi minyak Pertamina, oke. karena di situ ada Pertamina UF3 Balongan itu mencari sumber-sumber minyak di desa saya, Oke. sehingga tanaman dianggap mati itu karena eksploitasi minyak oleh Pertamina. Dan saya ingin tahu jawabannya itu, kenapa itu sebenarnya, apa karena eksploitasi minyak atau karena Faktor sebab yang lain. lain. Nah, Faktor-faktor makanya lain. saya kuliahnya ambil ilmu tanah pertanian UGM gitu untuk mencari jawaban kenapa sebenarnya tanaman pada mati di desa saya itu. Waktu itu tahun 88 semua pada rugi gitu. Oh, Kemudian setelah saya kuliah, saya baru tahu jawabannya. Itu penyebabnya bukan karena Pertamina atau bukan karena eksploitasi minyak, tapi karena bakteri CVVD. oke. Pak Saprudin, gimana awalnya Pak Saprudin itu kerja di Qatar? Ya, waktu itu tahun 2009 saya kerja di Brebes di pabrik jamur, Campignons, jamur Agaricus bisporus. Itu teman saya, satu kolega, dia kerja di Qatar duluan sebagai landscape engineer. Oke. Kemudian saya dikasih tahu sama beliau bahwa ada lowongan untuk landscape engineer juga di Qatar. Sehingga saya waktu itu melamar lewat email, kemudian wawancara lewat telepon selama 15 menit lah kira-kira. Kemudian sama general manajernya perusahaan landscape di Qatar, dan setelah 3 hari alhamdulillah saya dikasih tahu bahwa eh, lolos interview dan segera mengurus visa, eh, maksud saya mengurus paspor, segera ke Qatar gitu. Dan bulan Maret saya bisa terbang ke sini ke Qatar.
Alhamdulillah. Betul-betul udah Hmm, berapa tahun yang iya, lalu ya. iya. Oke, terus bagaimana proses adaptasi Pak Saprudin pertama kali bekerja di Qatar? Karena kan ada perbedaan budaya, lingkungan, apalagi cuaca gitu kan. Karena kan di Qatar kan sangat panas ya. Iya. Gimana tuh pertama kali pas Pak Saprudin datang ke Qatar? Ya, sebenarnya pertama kali saya datang Qatar itu bulan Maret, jadi itu mendekati musim panas. Musim panas kan bulan Juni, Juli, Iya. Agustus. Jadi sangat istilahnya kaget sekali terhadap cuaca di sini. Tapi secara budaya, alhamdulillah saya tidak punya masalah istilahnya eh, efek yang besar gitu karena budaya di sini kan alhamdulillah di sini masyarakatnya Islam, kemudian Indonesia juga Islam. Jadi menurut saya budaya tidak begitu beda dengan Indonesia, dengan Mhm. negara saya dulu. Tapi kalau lingkungan, yes, lingkungan sangat panas sekali. Jadi kita harus mengikuti eh, istilahnya semua kebiasaan orang-orang di sini gitu. Jadi kalau musim panas itu kita harus minum banyak, itu harus mengikuti itu. Kemudian juga prinsip saya, eh, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Mhm. Itu. Jadi kalau kita mengikuti prinsip itu, kita akan selamat. Insya Allah artinya tidak bermasalah dengan budaya sini, dengan lingkungan sini, dengan orang-orang sini. Karena kita ya di sini ya harus mengikuti aturan-aturan sini. Betul, saling menghormati. Saling menghormati Iya. intinya. Apa peran teknologi dalam membantu Anda merawat dan melestarikan pohon-pohon di Qatar? Ya, terima kasih sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Tapi boleh nggak saya minum dulu ini? Boleh, boleh. Minum kopi dulu karena ini kan acaranya Mingko minum sama kopi. Rob. Aus ya, Pak? Ya. Jadi peran teknologi dalam merawat pohon di sini sangat istilah up to date juga. Jadi semua alat-alat untuk merawat pohon seperti edge trimmer, kemudian sensor, kemudian eh, injektor itu dipakai di sini. Kayak dulu saya merawat Aspire pakai itu kita datangkan injektor untuk merawat pohon yang sakit itu istilahnya suntikan itu Oke. benar-benar teknologi terbaru dari Amerika kita datangkan ke sini dan kita suntik itu pohonnya pakai injektor jadi pakai obat kemudian kita suntikan ke Pohonnya. ya pohonnya itu jadi semua teknologi pemupukan dan lain sebagainya itu Qatar berusaha mengaplikasikannya di sini tapi juga yang paling banyak itu adalah alat-alat atau teknologi yang untuk merawat rumput ada coring mesin, ada vertidrain, ada namanya itu verticutting, mowing dan lain sebagainya itu kebanyakan alat itu untuk merawat rumput. Kalau Mhm. pohonnya sedikit aja mungkin pakai manlip. Jadi kita kalau pruning itu tidak pakai ladder, tidak pakai tangga tapi pakai manlip, pakai cherry picker. Kemudian alat-alat sedikit kalau untuk pohon, tapi kalau Rumput untuk banyak rumput ya. itu banyak sekali itu. Mhm. Berarti kalau untuk segi dari teknologinya, Qatar sangat ini ya, luar biasa dalam mensupport pelestarian lingkungan mereka ya, Betul. dari Jadi rumput. mereka kalau sudah nanam pohon gede, itu udah besar kan, Hmm. itu kalau mati kan istilahnya eman-eman gitu lah Iya kalau betul. bahasa Jawanya. Jadi Ya. mereka bagaimana caranya untuk merawat pohon itu sehingga pohon itu hidup. Mhm. Dengan berapa biaya pun mereka akan mensupport gitu dari Oke. pemerintah Qatar. Apa tantangan terbesar Pak Sabrudin dalam merawat pohon-pohon di Qatar yang kita tahu kan cuacanya sangat Hmm. ekstrim ya. Panas tuh panasnya panas banget. Kayak Ya, sekarang bisa sampai 50 degree. Itu gimana bisa pohon-pohon ini bisa survive? Karena yang sempat saya googling lah ya, soal Pak Sabrudin. Ada beberapa artikel yang bilang kalau pohon-pohon di Qatar itu juga dikirim dari luar negeri kayak di Spanyol, dari betul, Indonesia. betul. Sedangkan kan kalau kita tahu kan Spanyol nggak suhunya tuh nggak sepanas ini gitu. Itu gimana bisa bisa buat pohon-pohon ini survive gitu di Qatar? Ya, sebenarnya di Qatar itu ada dua tantangan Mhm. dalam menanam pohon. Yang pertama, ya temperatur sangat tinggi, itu diperlukan manajemen air yang bagus gitu. Oke. Jadi kalau tanaman itu kita telat
memberi air, pasti tanaman itu akan layu. Jadi bisa, kalau sudah layu permanen, bisa mati. Jadi kalau rumput itu tidak dikasih air 3 hari di musim panas, itu akan layu dan kelihatan menghitam, nanti lama-lama kuning, lama-lama mati. Begitu juga pohon. Kalau mungkin 1 minggu nggak dikasih air, itu akan layu, lama-lama kuning, meranggas, dan akan mati. Makanya tantangan terbesar di Qatar adalah pada musim panas, bagaimana cara manajemen irigasinya, manajemen airnya. Itu yang pertama. Kalau kita sukses dalam memanage irigasi atau pengairan pohon, kita akan sukses merawat dan menanam pohon di sini. Yang kedua, rata-rata pH tanah di Qatar itu pH-nya tinggi. Oke. Itu sekitar 7,8 sampai 8,5 atau 8,7. Dengan pH yang tinggi itu banyak masalah sebenarnya di tanaman, seperti mikronutrien defisiensi, like iron defisiensi, sehingga tanaman itu suffer, istilahnya tanaman itu poor gitu. Dia kayak kerdil, bisa Tidak juga bisa tinggi tidak ya, bisa tumbuh dengan besar. subur Mhm. gitu. Karena banyak mikronutrien defisiensi. Kayak ciri-cirinya itu biasanya daunnya menguning Ah, atau dia nggak tumbuh besar. Makanya kita bagaimana caranya di sekitar akar tanaman itu pH-nya kira-kira menjadi netral sekitar 7. Jadi kalau netral mungkin dia akan tumbuh dengan subur, dengan baik. Itu ada dua tantangan sebenarnya di Qatar. Yang lainnya ya normal sama dengan di Indonesia. berarti dari segi irigasinya dan untuk menurunkan pH-nya ya. Iya, Oke. Em, Kalau di Indonesia gimana tantangannya? kalau Indonesia kan, Karena kan Pak Saprudi pernah bilang kan Pak iya, Saprudi pernah kerja juga di Indonesia. iya, Jadi kan pasti bisa melihat lah perbandingan tantangannya. iya. Kalau di Indonesia istilahnya nanam tongkat pun jadi tanaman gitu. Jadi Oke. sekarang di sana kita tanam, tinggalkan dengan bantuan air hujan dia akan tumbuh subur. Tapi di sini kalau ditanam tanpa diairi sudah nggak akan hidup. Jadi Mhm. pengalaman saya waktu itu eh, mendatangkan tanaman dari Spanyol, dari Thailand, atau dari Indonesia, ya di situ. Jadi kita pertama kali itu harus harus ditangani pengairannya dulu. Kalau selama 3 minggu itu pengairannya baik, kemudian pemupukan dan aplikasi pestisida, fungisida atau insektisida, itu pohon itu akan tumbuh subur dan bertahan hidup. Jadi di situ eh, kita juga mendatangkan tanaman-tanaman dari luar negeri kayak Spanyol, tadi disebutkan bahwa dari Spanyol itu kenapa bisa hidup di sini padahal cuacanya beda. Itu saya waktu tahun 2017 itu ditugaskan ke sana, ke Spanyol, untuk memilih tanaman-tanaman yang istilahnya Bisa bisa survive survive. di sini. Oke. Jadi tidak semua tanaman di sana bisa dibawa ke sini, Mbak. Ya. Jadi saya pilih tanaman yang kira-kira bisa survive di sini. Dengan pengalaman ya bertahun-tahun di sini, kita Mhm. tahu mana tanaman yang survive, mana yang tidak. Seperti di Esper Park itu dari berbagai negara itu. Mhm. Dari Mesir, dari Amerika, dari Argentina, dari Cina, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Thailand, dari India Kalau juga dari ada di sana. Indonesia pohon apa yang dibawa? Itu pohon waru, Oh, waru, pohon baru. waru, tapi Oke. waru yang marun. Daunnya seperti bendera Qatar seperti itu. Ah. Itu ada 3 pohon di sana. Dulu saya menanam dengan lebar saya itu dulu mungkin lingkaran pohonnya segini dulu. Sekarang udah gede, udah tingginya mungkin sekitar 8 meter. Oh. Jadi masih ada di sana. Jadi istilahnya ya itu senangnya kita sebagai petani menanam pohon itu, kalau kita menanam pohon kemudian hidup, tumbuh subur, kita merasa bahagia gitu. Iya. Tadi Pak Soprun bilang kan pohon Indonesia pohon waru ya. Ya, Itu lokasinya di Aspire Park ya. betul. Saya jadi pengen juga nih, pengen lihat langsung pohon waru Indonesia di Qatar. Mungkin Pak Saprudin bisa kasih informasi tepatnya lokasinya di mana di Aspire? Ya,
betul Mbak. Itu waru yang daunnya marun ya, Warnanya namanya marun ya yang di Hibiscus sini. thaliacus. Itu kita tanam di Espire Park itu dekat danau. Di situ ada bukit, kemudian ada toilet Ya, yang bundar itu di dekatnya itu. Dari toilet itu waru marun. Itu baru di situ marun. udah gede itu. Kemudian dua lagi di Pursia Street. Jadi dekat Pursia Street, dekat parkiran, dekat eh istilahnya Starbucks Oh, kopi di itu, Starbucks ya. ya itu ada dua juga warung di sana dekat parkiran sama dekat pohon botol tree yang gede itu. Itu ada maru. Oke. Kalau ada pohon waru yang daunnya marun itu dari Indonesia. Oke. Udah garansi itu dari Indonesia karena saya sendiri dengan lebar-lebar saya yang nanamnya gitu. Oh, jadi Pak Saprudin sendiri yang menanam pohon Iya, waru jadi itu saya di menyaksikan Aspire ya. sendiri waktu menanamnya gitu. Dan itu Oke. dari Indonesia. So, pemirsa, jangan lupa ke Aspire, lihat langsung pohon waru kita di Aspire Park ya. Iya, Ada 3, ada harus 3 dan wajib masih hidup di foto sana. juga ya, jangan lupa foto Ya, ya. foto dan sharing ke Indonesia bahwa Betul, ini tanaman Indonesia bisa survive di Qatar. betul. Kita juga harus supaya ya Pak di sini. Betul. Oke, kemudian Pak, saya mau nanya lagi nih, bagaimana Anda melihat perkembangan kesadaran lingkungan di Qatar selama beberapa tahun terakhir? Apalagi kan kita baru saja World Cup ya, Piala Dunia di sini. Kira-kira di Qatar tuh gimana orang-orangnya dalam menjaga lingkungan, pelestarian lingkungan? Ya, terima kasih, Pak. Eh, Setelah Qatar dinobatkan sebagai eh, tempat istilahnya tuan rumah Piala Dunia Ya, tahun 2010, setelah itu pemerintah Qatar menggalakkan eh, menanam pohon-pohon di sekitar jalan, di istilahnya di stadion-stadion tersebut. Kemudian juga pemerintah Qatar kita lihat banyak membangun taman-taman di setiap kota kecil di Doha, di Al-Khor, di Al-Garafah, di mana kita lihat itu banyak taman-taman untuk keluarga. Jadi setelah Qatar dinobatkan sebagai Piala Dunia, setelah itu sudah istilahnya pemerintah Qatar menggalakkan penanaman dan istilahnya membuat taman-taman sehingga dunia akan melihat bahwa Qatar itu hijau ya betul. karena image mereka bahwa Qatar itu negara gurun gitu. Iya, gurun. Tapi bagaimana pemerintah Qatar istilah mengubah image mereka bahwa Qatar itu bukan negara gurun, negara Hmm. gersang gitu. Jadi negara hijau. Dan bisa disaksikan mungkin waktu Piala Dunia itu banyak istilahnya visitor atau penonton bola melihat di stadion-stadion tersebut banyak tanaman-tanaman atau rumput yang begitu luas, yang hijau gitu. Jadi tidak hanya melihat gurun gitu. Kita bisa saksikan di Al Bayt Stadium, Al Janub Stadium, kemudian Ahmad bin Ali di Al Rayyan, Education City. Education City kalau stadiumnya mungkin tidak banyak pohon, tetapi di sekitarnya itu tanaman semua gitu. Hmm. Saya lihat juga Pak Saprudin juga ikut campur ya dalam proses kayak penanaman pohon, rumput-rumput di stadion-stadion untuk Piala Dunia ini kan? Iya, Ya, betul kalau sekali. boleh tahu di stadium apa Pak yang Pak Saprudin itu benar-benar ikut campur untuk proses mempercantik ya kita bilang mempercantik stadium-stadium sini. Ya, saya dulu eh, tahun 2016 itu saya ditugaskan oleh perusahaan saya Mhm. sebagai project manager untuk tree transplanting dan Supreme Committee Nursery. Oh, Kemudian saya ditugaskan juga di Al Bayt Stadium untuk membangun taman-taman di sekitar stadium. Jadi kita waktu itu nanam tanaman pertama kali itu di stadium di tengah-tengah istilahnya di tengah-tengah gurun pasir. Sebelum dibangun stadium kita udah nanam tanaman dulu. Itu oke. namanya sidra, pohon sidra, jijibus jujuba di situ di Al Bayt. Jadi saya tahu waktu itu masih gurun pasir di Al Bayt. Kemudian sekarang udah banyak pohon, mungkin sekitar 1.500
pohon di sana dengan berbagai macam pohon. Jadi saya terlibat dari awal menanam pohon sampai selesai tahun 2009 di Al-Bait itu, menanam rumputnya, kemudian mempersiapkan tanaman-tanaman apa yang akan ditanam di situ. Saya menyiapkan juga tanaman-tanaman apa yang akan ditanam di Al Janub Stadium, kemudian eh, Ahmad bin Ali Stadium, kemudian Atumama Stadium, Lusail. Yang paling menarik ini adalah dari 16.000 tanaman itu ada 10.000 tanaman itu sumbangan dari citizen Qatar. Jadi penduduk Qatar itu menyumbangkan tanamannya kepada panitia untuk persiapan Piala Dunia, Supreme Committee, menyumbangkan tanamannya yang ada di halamannya, yang ada di istilahnya di courtyardnya, di depan rumahnya. Mereka menyumbangkan tanaman dengan niat bagaimana perhelatan dunia sepak bola Piala Dunia ini di Qatar sukses gitu. Jadi mereka mungkin sudah merawat tanaman atau pohon yang sudah umurnya mungkin 30 tahun, Oh, yang sudah 20 besar tahun ya. yang udah besar. Kemudian mereka sumbangkan kepada pemerintah Qatar Supreme Committee untuk ditanam di stadium tersebut. Kebetulan saya dulu sebagai project manajernya tree transplanting, itu saya yang mensurvei dulu tanaman tersebut. Jadi kalau ada penduduk Qatar yang akan menyumbang tanaman untuk proyek Piala Dunia, itu mereka mengasih tahu saya untuk survei. Jadi kita survei dulu tanaman ini layak tidak untuk ditransplanting, istilahnya dipindahkan ke stadion. Kemudian saya survei dengan istilahnya dengan tim, dengan work istilah labor saya, dengan pengawas saya, ini layak ditransplantingkan atau tidak. Karena bisa jadi ada tanaman yang sudah tua yang hampir mati, jadi nggak mungkin dipindah Iya, itu. betul. Jadi karena umurnya sudah tua-tua, sudah 20 tahun, 30 tahun. Kita bisa lihat, disaksikan di Al-Bait di sana. Jadi pohon itu udah gede-gede, itu pindahan dari penduduk-penduduk Qatar. Berarti kesadaran dari Qatarinya di sini juga sangat luar biasa ya, karena dia juga mensupport Piala Dunia, mensupport ke pelestarian lingkungan juga gitu ya. Berarti memang dia full effort untuk membuat Qatar ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya Ya, ya. betul sekali. Berarti harus patut dicontoh ya Ya, ini untuk patut untuk warga negara Indonesia juga ya. betul, Maksudnya semoga kita tuh juga support negara kita gitu kan untuk dalam proses pelestarian, kayak penghijauan. Karena kan global warming juga ya Pak. Jadi harus banyak penghijauan. betul itu. Karena mungkin kalau beli Ya, tanaman yang gede kan itu mahal. iya Kita betul. datangkan dulu kita datangkan dari Spanyol itu kan ada pohon-pohon gede juga. Jadi satu kontainer itu cuma isinya 3. Itu Oh, kan mahal sekali iya. secara transportasi kan. Tapi mereka ya untuk mensukseskan Piala Dunia mereka tidak masalah mengeluarkan uang. Tetapi yang paling patut kita hargai dan apresiasi itu penduduk Qatar yang mereka sudah merawat dari kecil sampai umur 30 tahun, 20 tahun, mereka mengikhlaskan tanamannya untuk istilah suksesnya Piala Dunia. Ini yang perlu kita apresiasi dan perlu contoh di negara kita. Dan pemerintah Qatar juga bagaimana mengapresiasi penduduk Qatar yang menyumbangkan pohonnya itu kita bisa lihat di Al-Bait, pohon itu ada dikalungkan kayak medali. Oh, Itu di situ ada namanya, nama pohon bahasa Inggrisnya, nama Latinnya, nama bahasa Arabnya, kemudian umurnya berapa, tanaman sumbernya istilahnya pindahan dari mana, dari oh, kota Doha, dari kota Wakra, dari Dukan atau dari Muntaja, dari Garafa, itu ada ada sejarahnya, itu ada kayak medalinya, itu ada tanamannya, dan ada tulisan siapa donaturnya. Makanya oh, mereka bangga iya betul. sebagai penduduk Qatar, Mhm. namanya tercantum di stadion-stadion tersebut. Iya Dan betul. saya dulu yang istilahnya
menyiapkan namanya itu, kemudian karena saya tahu sejarahnya ini dari mana, kemudian umurnya berapa dan siapa pemiliknya, saya tahu sejarah semua. Jadi saya dulu yang menyiapkan nama-nama tersebut, nama pohonnya, nama donaturnya, kemudian dari mana. Itu ya alhamdulillah dengan izin Allah saya istilahnya bisa membantu lah eh, pelestarian lingkungan, istilahnya mensukseskan Piala Dunia, menanam pohon dan memperindah Qatar. Ya, Pak Saprudin, ada nggak kira-kira pohon yang sulit untuk dirawat di Qatar? Yang berdasarkan pengalaman Pak Saprudin bekerja dalam dunia ini setelah bertahun-tahun. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Sebenarnya kalau tanaman landscape yang ditanam di Qatar itu semuanya sudah diseleksi yang kira-kira survive di Qatar. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita istilahnya survei dulu ke Spanyol, untuk ke Thailand, kemana, itu memilih tanaman-tanaman yang survive di Qatar. Kita udah tahu jenis tanam apa saja yang survive di Qatar. Jadi tanaman semua yang ditanam di landscape itu insya Allah bisa survive di sini. Cuma ada juga yang try and error gitu. Tapi kalau sudah tidak tumbuh baik, kita akan tidak memilihnya di proyek berikutnya. Oke. Ada tanaman yang sulit ditanam di Qatar, yaitu buah-buahan. Seperti mangga, itu dulu di Esbar Park itu ada mangga sekitar 10. Tahun 2009 saya ke situ itu belum pada buah. Terus banyak kena penyakit itu, kena penyakit dieback istilahnya itu hitam. Jadi kalau musim dingin bulan Desember itu dia kena penyakit jamur. Kemudian tidak berbuah juga. Nah, setelah saya di sana, saya berusaha istilahnya bukan meneliti ya, tapi membaca pohon ini butuhnya apa gitu loh. Jadi kita pupuk dengan pupuk-pupuk yang bisa meningkatkan ketahanan hidupnya, kesehatannya istilahnya. Kemudian kita spray dengan fungisida, kemudian kita pupuk dengan kira-kira pohon ini bisa berbuah. Alhamdulillah akhirnya pohon itu berbuah. Sampai sekarang mungkin ada beberapa pohon saja di sana di Esquire Park. Jadi banyak penduduk Qatar juga yang setelah saya berhasil membuahkan mangga di Esquire Park itu mereka nanya ke saya Gimana caranya gimana ya? caranya kira-kira berbuah. Jadi ada temennya chairman orang Qatari itu, orang Qatari juga. Chairman saya kan orang Qatari dulu di Asulaitin itu. Dia punya teman yang punya mangga, sama. Mangganya tidak berbuah. Kemudian dia meminta saya untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian saya pupuk, saya pruning dan lain sebagainya, akhirnya berbuah. Dia senang banget gitu. Sampai saya di WhatsApp setiap hari berbuah itu, langsung iya, difoto, divideokan, kadang ditelepon malam-malam jam 10 nelpon dia karena saking senangnya Iya. berbuah gitu. Kemudian saya setelah berhasil di Esbar Park juga, saya diminta chairman, saya dulu di Umsal Ali dia punya farm ya, punya perkebunan sekitar 40 hektar itu. Saya diminta menanam pohon mangga dan jeruk. Itu ada sekitar 250 pohon itu. Sebelumnya sudah ditanam, tapi sama engineer yang lain dan di negara lain. Dan gagal. Tapi gagal, nggak berbuah dan mati. Dan alhamdulillah saya 2011 saya suruh diminta nanam, itu berhasil. Sampai sekarang masih hidup di sana. Tapi Dan masih manis nggak, Pak? Manis nggak kayak mangganya manis Manis sekali. ya? Berarti saya perlu coba juga Coba itu. ke sana. Ada 250 pohon itu dulu, Oh, itu saya banyak nanam ya. sekitar itu. Jadi semua bisa berbuah dan buahnya itu tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Setiap bulan berbuah. Kenapa? Karena sumber bibitnya itu dari berbagai negara, dari Mesir, dari India, dari Sri Lanka, mungkin dari Cina juga, dari Thailand. Jadi bulan Januari mungkin yang berbuah mangga dari Egypt, dari Februari dari India, dari Pakistan. Jadi setiap bulan ada ya? Ada. Setiap bulan kalau saya kunjungi sana berbuah. Jadi chairman di sana senang sekali itu.
tiap bulan bisa menikmati buah mangga. Kadang juga mengundang ministry lingkungan di sana, istilahnya ini loh, tanam mangga bisa berbuah di Qatar gitu. Kemudian saya juga di sana menanam pisang, kemudian menanam anggur, nanas, semua alhamdulillah berbuah. Oh, Itu sebenarnya yang agak sulit menanam tanaman buah-buahan. Kalau tanaman landscape dia udah memilih tanaman yang survive di sini. mhm. Apa yang paling Pak Saprudin nikmati sebagai dokter pohon? Saya nyebutnya dokter pohon. Karena Pak Saprudin kalau yang pohonnya sakit, disuntik jadi benar, jadi Ya. baik gitu kan. Nah, kira-kira apa nikmatnya nih sebagai dokter pohon di Qatar? Kan Ya, jadi famous, Pak. ya, Bapak kemana-mana jadinya. ya, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dipercaya bukan hanya oleh perusahaan saya, Mhm. kemudian teman-teman saya juga banyak eh, konsultan dari perusahaan lain seperti di Qatar itu konsultannya di sana Musanada, Mhm. orang Egypt. Ada masalah tanaman di sana, dia SMS saya, WhatsApp saya, gimana cara menanganinya? Seperti ada benalu, itu gimana cara menanganinya? Dia dari Egypt, konsultan Musanada di Qatar itu. Qatar kan banyak tanaman juga. Dia nanya saya. Kemudian kayak Perkatar Lulu, Perkatar juga ada dulu proyek di sana konsultannya Keo, orang India. Dia juga nanya ke saya, ini tanamannya apa namanya? Dia nggak tahu, nanya ke saya. Jadi saya bahagia sekali gitu bisa membantu mereka, Ya. walaupun sesama konsultan gitu. Kemudian ada juga di MOX, itu ministry yang menangani Qatar Olympic Committee, Mhm. itu juga di sana konsultannya Mas Anada, dia orang Filipina. Dia juga kalau ada masalah tanaman, seperti di Lucelle dia ada masalah tanaman impeach di Lucelle itu tanamannya pada rontok daunnya. Oke. Dia nanya saya, Gugur. gugur daunnya. Ini Mhm. gimana cara menanganinya? Itu pohon jijibus jujuba. Itu bagaimana cara? Dia nanya ke saya gitu. Jadi saya berbahagia sekali gitu bisa membantu mereka. Walaupun ya sama-sama orang pertanian, hortikultur, tapi mungkin saya tidak hanya teori tapi praktek juga. Jadi mereka mungkin hanya teori-teori saja, tapi saya punya teori dan punya praktek praktis. Jadi ya istilahnya pengalamannya bisa diterapkan gitu. Betul, betul. Kira-kira Pak Saprudin ini ada nggak rencana untuk memperluas program pelestarian dari pohon-pohon ini ke negara-negara lain misalkan? Siapa tahu mungkin dari Qatar Pak Saprudin mau ke negara lain gitu. Ya, Ada nggak, aku pengen nih ke negara ini gitu untuk lanjut kerja atau apa gitu. ya, menarik sekali pertanyaannya, Mbak. Mungkin udah ada lagi di pikirannya. Ya, sebenarnya saya sangat menarik itu kalau bisa menjadi landscaper-nya kota Madinah atau kota Mekah gitu. Ah, Kenapa demikian? Karena kayak ini kan suasananya masih Lebaran Haji. iya, Kemarin betul, mungkin ada yang meninggal lah karena mungkin kepanasan, betul. karena cuaca, Cuaca atau yang karena udah ekstrim. tua umurnya kita tidak tahu. Iya. Ya itu udah rula kalau udah meninggal. Tapi saya melihat, saya pernah umroh juga ke sana. Kita melihat di jalan-jalan itu sedikit tanaman gitu, pohon, Gersang. ya gersang. Mungkin di sana udah ada tanaman di Mhm. Eropa, di Mina dan lain sebagainya. Tapi bayangan saya, kalau ini bisa ditanam banyak pohon yang gede-gede, Mhm, mhm. mereka kan ada jalan kaki tuh dari Eropa kembali ke Mekah, Muzdalifah istilahnya itu. Di jalan-jalan kalau kita bisa nanam pohon yang gede-gede dan mereka kalau capek tinggal berlindung di bawah pohon. Karena dengan penanaman pohon juga bisa mereduce, menurunkan temperatur gitu Betul, kan. betul, betul. Kemudian mereka bisa berlindung di bawah pohon. Kemudian waktu di padang Eropa juga mungkin kalau kita banyak tanaman-tanaman lagi di istilah tanaman-tanaman yang gede. Saya lihat di sana ada tanaman tapi tanaman-tanaman yang kecil istilahnya tidak bisa besar lah. Kayak Nymphaea, Jadirakta indica. Tapi kalau kita bisa nanam tanaman-tanaman Ficus religiosa, Ficus altissima yang gede-gede, mereka bisa nyaman ibadah. Itu ada niat seperti itu. Kemudian juga sebenarnya di Saudi ada visi 2030 ya. Iya. Ada Neom City, ada Green Riyadh,
ada Red Sea. Mau Piala Dunia juga kan Iya, nanti di sana. 2030 Iya, juga di sana lagi menggiatkan juga membangun proses penghijauan. stadium dan Stadium. penghijauan kayak Green Riyadh itu bagaimana caranya di Riyadh itu hijau gitu. Makanya saya Oke. tertarik sebenarnya ke sana. Tapi ya itu kita serahkan sama Allah. Iya betul. Bapak jangan lupa apply-apply juga. Ya, Siapa tahu dapat, ya kan? ya Insya Allah doakan aja Mbak. Amin, amin, amin. Nah, saya mau nanya peran keluarga dan teman dalam mendukung karirnya Pak Saprudin nih gimana? Dukungan dari mungkin dari orang tua, dari istri, anak-anak, dan teman-teman. Ya kalau orang tua saya udah meninggal semua Oh ya. dan saya sebenarnya dukanya di situ di Qatar ini. Tahun 2016 itu ibu saya meninggal, saya nggak bisa mensolatkan atau mengkubur gitu. Karena anak-anak saya sedang exam, jadi saya nggak bisa pulang. Terus waktunya juga nggak bisa ngejar. Mungkin kalau ke sana udah istilahnya udah dikuburkan kan. Mhm. Kemudian kakak saya juga meninggal 2018 itu saya tidak bisa ke sana, itu dukanya. Tapi alhamdulillah dukungan dari keluarga itu sangat besar, teman-teman juga. Saya dulu waktu persiapan Piala Dunia itu menerima pohon yang didatangkan dari Thailand atau dari Spanyol itu kadang datang di sini pakai kontainer yang ada AC-nya itu jam 1 malam, jam 12 malam. Saya harus di sana di tengah-tengah gurun di Salah Ali itu di Mhm. Supreme Committee Nursery di sana. Mhm. Saya harus ke sana, harus ya istilahnya menyelamatkan tanaman yang udah didatangkan jauh-jauh dari Thailand, dari Spanyol itu jam 1 malam. Kadang pulang ke rumah ya jam 2 malam, jam 3 malam. Kadang juga saya eh, memindah pohon itu bulan puasa. Jadi kita kalau bulan puasa panas cuacanya kita biasanya kerja di malam hari. Oke. Kita juga ya sahur di tempat di kerjaan. Tapi keluarga saya mendukung gitu. Alhamdulillah itu suatu kebahagiaan sendiri dan suatu istilahnya apresiasi lah kepada keluarga saya dan teman-teman saya juga terutama Kagama Qatar semua teman-teman lah itu mendukung karir saya. So, Betul. Karena kalau kita kerja terus didukung dari pihak keluarga dan teman-teman, kita juga ngerasa iya, semangat lah. kerjanya tuh semangat ya Pak, nggak jadi beban gitu Betul, ya. betul. Jadi kita juga enjoy ya. Ya. Pak Saprun, ada nggak kebijakan pemerintah di Qatar yang sangat membantu dalam mengembangkan kesadaran lingkungan yang kira-kira patut dicontoh sama negara kita? Oh, ada. Ada, Ya, pasti ada ya. pasti ada dan sangat menarik sekali dan itu perlu dicontoh oleh negara kita. Mhm. Kenapa? Pemerintah Qatar kalau tidak salah terutama waktu Piala Dunia itu Hmm. dia mengumumkan kepada penduduknya bahwa penduduk Qatar tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi Oh, kalau ada pohon di depan rumahnya, di jalan atau di mana, tidak boleh menebang tanpa izin. oke. Makanya mereka kalau mau eh, istilahnya menghilangkan pohon karena dia bangunan rumahnya ditambah, misalnya diperluas, itu harus ngasih tahu ke baladia istilahnya ke Izin dulu ya. izin dulu ini tanamannya mau diapakan gitu. Dulu waktu saya bertugas sebagai project manager tree transplanting itu tanaman itu akan disumbangkan untuk Piala Dunia itu untuk stadion-stadion tersebut gitu. Mhm. Jadi mereka ngasih tahu ke baladia bahwa ini saya mau membangun rumahnya, memperlebar rumahnya. Ada pohon gede, mohon disurvei dan eh, bisa dipindahkan atau bisa ditanam di taman-taman yang ada di Qatar atau tidak. Jadi mereka tidak boleh menebang sembarangan. Kadang juga ada aturan yang tidak boleh pruning sembarangan. Gitu. Jadi mereka akan ngasih tahu pada dia untuk memindahkan pohon tersebut. Jadi itu bagus sekali itu. Jadi pohon yang udah besar kita eman-eman lah kasarannya Ya, kalau betul. kita tebang kemudian mati sebagai kayu bakar itu mereka sangat menghormati sekali tanaman. Kalau tanaman sudah besar, sudah tumbuh, itu mereka akan merawatnya bagaimana eh, tumbuh atau bisa dipindahkan di taman-taman sekitar Qatar. Ya, Jadi betul. hanya memindahkan tempat aja gitu, tidak
tidak membunuh atau istilahnya menebang pohon tersebut. Itu perlu kita tentu. Itu kayak peraturannya similar kayak di United Kingdom juga di Nah, England. ya, Di England juga kita tuh nggak boleh potong pohon tuh sembarangan walaupun pohonnya itu di rumah kita sendiri di area kita. nah Jadi mau itu. potong kita harus dapat izin dulu dari pemerintah. Nah, Kayak itu itu mungkin kayak kayak di sama Qatar sama lah. sama Jadi dengan Qatar di what's UK. the reason? Apa reasonnya kamu mau potong dan lain Nah, itu sebagainya mungkin gitu. Dan sama. itu izinnya tuh nggak cepet, butuh waktu juga Ya. untuk Kalau di bisa Indonesia kan tebang-tebang untuk iya, kayu bakar atau betul. untuk Kalau nggak suka apalah. langsung dipotong aja gitu Iya. ya, Pak. Padahal nanamnya juga butuh waktu yang Nah, sangat itu karena lama dia ya. udah nanam Iya. 20 tahun, 30 tahun itu ya Ya, mungkin itu perlu dicontoh ya perlu sama contoh. negara kita. Jadi tidak tidak sembarangan potong pohon ya. Ya. Dokter pohon sudah bilang nih, jangan sembarangan potong ya, karena kebetulan dunia itu kan juga lagi global warming ya. Nah, Jadi kita itu. juga perlu penghijauan yang lebih gencar-gencaran sebenarnya ya. Iya. Kemudian Pak Saprudin, mungkin last question. Hmm. Bagaimana cara Anda memberikan motivasi kepada generasi muda untuk pelestarian lingkungan kita? Karena yang kita tahu, banyaklah anak masyarakat itu yang kurang engeh sama penghijauan, ada yang buang sampah sembarangan, ada yang potong pohon seenaknya gitu. Kira-kira bisa nggak kasih motivasi ke kita semua? Iya. Ya, sebenarnya yang penting itu kita harus niat. Ada niat pasti ada jalan gitu ya. Mhm. Kalau generasi muda itu punya niat bagaimana melestarikan lingkungan, insya Allah mereka juga akan bisa mempraktekannya gitu. Jadi salah satu yang membuat motivasi saya menanam pohon juga eh, ada hadis yang mengatakan bahwa menanam pohon juga termasuk sodako. Jadi kita kan ada sodako jariah. Jadi istilahnya akan mengalir terus pahalanya. Mhm. Jadi kalau kita nanam pohon, kemudian pohon itu tumbuh, eh, istilahnya burung atau serangga itu memakan buahnya, kemudian ada orang yang mengambil buahnya, itu akan menjadi pahala sodako bagi dia. Sehingga kalau orang semua generasi muda tahu ini, mereka kan berlomba-lomba menanam pohon gitu. Mhm. Kemudian eh, kita juga punya istilahnya pelajaran di SMP atau SMA di biologi. Itu kan kalau kita nanam pohon akan menyedot istilahnya CO2, Ya, karbon dioksida. karbon Mhm. dioksida, kemudian akan mengeluarkan oksigen kan. Mhm. Itu kalau mereka punya kesadaran itu akan bisa istilahnya lingkungan di sekitar rumahnya, tempat tinggalnya itu akan nyaman gitu untuk kehidupan, kesehatan juga karena banyak oksigen kan ya. Jadi generasi muda kalau dia punya niat untuk nanam pohon satu aja atau dua di depan rumahnya, entah pohon buah-buahan, entah pohon yang berbunga, akan sebagai aset dia di masa tuanya. Kalau muda nanam sekarang mungkin 5 tahun lagi, 7 tahun lagi akan berbuah. Iya, Itu kan dia betul. akan menikmati buahnya, akan menikmati oksigen, akan menikmati temperatur juga bisa turun. Kemudian mungkin lingkungan juga bisa tidak terjadi kebanjiran, Iya, betul. gitu kan? Misalkan ada eh, industrial area juga kan banyak karbon dioksida dari pabrik-pabrik Iya, itu. Kalau asap. pemerintah atau pelaku bisnis juga Iya. istilahnya memperhatikan si SR, Mhm. Corporate Social Responsibility, Mhm. harus banyak menanam pohon di sekitar pabriknya, atau juga dia bisa istilahnya mengasih pohon gratis kepada lingkungan sekitar atau pegawai, pegawai perusahaannya sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Itu Betul. sebenarnya kalau ada niat dari pemerintah, dari pelaku bisnis, kemudian dari generasi muda, itu insya Allah eh, global Global warming. warming itu bisa kita kurangi dan kita Iya. bisa istilah nyaman hidup di dunia ini. Iya. Jadi untuk generasi muda
termasuk saya juga ya. Masih muda berarti. Masih muda saya, Pak. Kita juga harus menjaga lingkungan ya. Dari Iya, yang terkecil lah, Pak, taruh tanaman iya, atau menanam tanaman dalam rumah kita atau di halaman halaman ya, ya. yang pastinya tidak mencabut. Kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang ada orang tuh yang, iya ada ini nih bunganya cantik banget, langsung dicabut. Itu kan nggak boleh juga sebenarnya ya Pak ya. Iya, Harusnya gitu. Wah, seru sekali perbincangan kita hari ini dan tak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak Saprudin. Pak iya. Saprudin mau kasih sedikit mungkin kesan-kesan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mbak Chelsea ini yang telah ngobrol bareng. Beliau ini sangat pengalaman sekali sebagai host di Trans 7 Raja Waktu Wali itu di TV, TV One ya ya. TV One juga. Jadi saya sangat terhormat sekali nih, senang bisa ngobrol bareng dengan Mbak Chelsea ini. Eh, Statement saya adalah kita berharap kepada generasi muda atau teman-teman di Indonesia jangan takut berkarir di dunia internasional. Mhm. Karena kalau kita sudah berkarir di dunia internasional, insya Allah kita akan survive dan kita akan bisa bersaing dengan eh, istilahnya pekerja dari negara-negara seluruh dunia. Yang penting kita punya istilahnya Tekad, confident, ya, punya tekad, confidence. punya niat, punya keyakinan, kita tidak kalah dengan pekerja dari berbagai negara di Qatar atau Iya. di dunia internasional. Itu. Yang penting generasi muda jangan khawatir, jangan merasa minder, dan kita harus siap berkompetisi dengan pekerja dari negara-negara lain. Hmm. Karena kita kita juga punya kompeten ya Ya, untuk bisa bersaing dengan pekerja-pekerja dari negara-negara lain ya, sebenarnya ya. ya, yang Cuman penting, itulah eh, kita harus percaya diri, nah itu, gitu, harus berani. ya, yang Gitu. penting percaya diri dan selalu profesional. Betul. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Saprudin sudah datang di acara podcast kita. Semoga informasi yang kita berikan hari ini semoga bermanfaat kepada masyarakat Indonesia, baik di Qatar maupun Indonesia ya. Baiklah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Chelsea, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.